Sovereign of the Three Realms, Chapter 2048. Bab 2048. Peringatan umum. Eksekutif Eternal Sacred Land terkejut. Mereka tidak menyangka Jiang Chen akan memberi mereka 2 pils Empyrean Crowning gratis. Abadi memiliki kebutuhan yang sama besarnya dengan mereka seperti orang lain. Jiang Chen memberikan 2 pil kepada si Jumin. Penatua Ziju, kaulah orang yang membawaku ke Flip. Saya membuat hadiah pribadi dari 2 pil ini kepada para manula di Tanah Suci. Anda harus menyimpan satu dan membagikan yang lain. Petik 2. Pria yang lebih tua adalah orang yang paling dia sukai di dalam fraksi. Ziju Min terkejut, tetapi bisa melihat ketulusan Jiang Chen. Dia menerima pil tanpa upacara. Memperkenalkan Anda ke sekte adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya, Jiang Chen. Meskipun aku sendiri tidak istimewa, setidaknya aku memiliki mata yang tajam. Masa depan Anda pasti cerah, dan sama sekali tidak ada yang tahu batas Anda. Mungkin Anda akan naik ke tingkat yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Petik 2. Ini termasuk nenek moyang 10 Tanah Suci, tetapi yang lebih tua tidak takut menyinggung mereka. Dia benar-benar percaya apa yang dia katakan. Saya harap prediksi keberuntungan Anda menjadi kenyataan. Jiang Chen tersenyum. 9 pils Empyrean Crowning tersisa berhubungan dengan 9 Tanah Suci lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan setidaknya 1. Kemana tepatnya pil berakhir, itu tergantung pada kemauan dan kekayaan mereka. Jiang Chen hampir tidak bisa mengekspresikan bias, mengingat kebutuhannya yang sangat besar akan batu roh. Setelah dia selesai mengumpulkan dana yang diperlukan, dia bisa kembali ke wilayah manusia dan mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Begitu formasi itu berada di tempatnya, Eternal bisa memiliki waktu jeda sesaat. Wilayah manusia akan dilindungi dari ancaman iblis, atau setidaknya ditempatkan di luar jangkauan dari cengkeraman-cengkeraman mereka. Awal pelelangan menandai berakhirnya persahabatan Tanah Suci. Setiap pil diperebutkan dengan panas. Tanah Suci yang berhasil membeli satu memasuki persaingan untuk pil berikutnya dengan semangat baru. Semakin banyak Crowning Empyrean Pills, semakin meriah. Faksi-faksi yang tidak bisa menang menjadi semakin marah dari waktu ke waktu, sebuah fakta yang tercermin dalam penawaran agresif mereka. Jiang Chen mencapai keseimbangan yang baik antara kaya dan miskin. Yang pertama menerima periode yang lebih lama antara setiap panggilan, bahwa yang terakhir mungkin memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Manuver yang hati-hati menempatkan 1 pil ke masing-masing tangan Tanah Suci, membuat kompromi yang relatif nyaman. Beberapa negeri suci terkaya tidak sepenuhnya senang dengan resolusi ini, tetapi mereka juga tidak ingin hal-hal menjadi terlalu buruk. Tidak perlu menimbulkan kecemburuan yang tidak perlu. Saat pelelangan berlangsung, lebih banyak orang memperhatikan upaya Jiang Chen untuk menyeimbangkan kepentingan kolektif mereka, dan penawaran demikian santai. Pada akhirnya, setiap orang membeli pil masing-masing dengan harga yang sebanding. Akibatnya, Jiang Chen menerima suntikan besar batu roh, cukup untuk mengaktifkan kembali formasi, dengan banyak cadangan. Dia kira-kira 10% di atas sasaran. Ini bukan masalah, tentu saja. Bahkan, itu lebih baik. Sulit untuk menghitung dengan tepat biaya mengaktifkan kembali suatu formasi, dan sekarang ia memiliki cukup untuk mengurangi potensi pemborosan. Semua faksi cukup senang menerima pil Empyrean penobatan. Bahkan Flora Sacred Land tidak berkata apa-apa. Meskipun ada perdebatan sengit sebelumnya, tidak satupun pihak yang terlibat menyebutkan pernyataan Jiang Chen yang marah tentang mengecualikan mereka dari lelang pada akhirnya. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh manfaat seperti yang lainnya. Sikap murah hati memenangkan hati bahkan lebih dalam proses. Namun, 1 pil tentu saja tidak cukup untuk kebanyakan. Banyak faksi mengerumuninya setelah fakta itu. Teman muda, pil kebon mahkota berkali-kali lebih menarik daripada yang lain. Jika Anda punya waktu, Anda benar-benar harus memperbaiki kualil lain untuk kami. Pembayaran Anda tentu sangat bisa dinegosiasikan. Petik 2. Ya, jika Anda dapat memberi kami prioritas dalam menyuling pil, kami bersedia memberi Anda lebih banyak potongan yang sesuai. Meskipun Jiang Chen telah menyebutkan mengambil hanya 20% sebelumnya, standarnya adalah 30 hingga 40. Para master pil yang lebih rakus mengumpulkan setengah atau lebih. Jika ada kesempatan, memperbaiki pil harus sepele. Jiang Chen tersenyum ramah.
Apakah Anda punya waktu baru-baru ini, teman muda Jiang Chen? Immortal Secret Land memiliki dunia rahasia yang segera terbuka. Akan ada pertemuan yang sangat meriah saat itu. Jika Anda punya waktu, mengapa tidak mampir? Petik 2. Dunia rahasia jauh dari menarik, anak muda. Tanah Suci Abisal memiliki 9 katup kuno yang berisi koleksi besar ramuan kuno. Jika itu sesuai dengan keinginan Anda, pintu kami selalu terbuka untuk Anda. Petik 2. Dia merasa sulit untuk menolak kebanyakan undangan. Teman-teman saya punya beberapa urusan penting untuk diurus dalam waktu dekat. Segera setelah saya dibebaskan, saya pasti akan mengunjungi Anda semua secara bergantian. Sayangnya, itu tidak mungkin sekarang. Petik 2. Jiang Chen tidak hanya bersikap sopan. Dia sangat tertarik pada katup kuno dan alam rahasia, karena mereka sering menyembunyikan banyak harta karun. Sayangnya, formasi besar kurungan jiwa surgawi lebih penting saat ini. Eksekutif senior ke-10 Tanah Suci berkumpul untuk membahas rencana masa depan Myriad Abyss. Pembicaraan mereka berpusat di sekitar proposal Jiang Chen sebelumnya. Menyembunyikan koordinat pesawat untuk menyelesaikan masalah medan perang Offworld adalah masalah kritis. 10 Tanah Suci saat ini terperosok di sana, dan mereka sangat membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Di tengah konferensi ini, kesadaran Jiang Chen tiba-tiba bergerak. Ekspresi keanehan mewarnai wajahnya. Nenek moyang Eternal melihat perubahannya secara instan. Apa itu, senior? Jiang Chen mengerutkan kening. Ada keanehan dalam jalinan ruang. Keanehan apa yang kau bicarakan? Rasanya seperti seseorang berusaha untuk menutup keluarnya sang lain. Kesadaran Jiang Chen sangat luar biasa. Bahkan gerakan terkecil pun tidak menghindarinya. Nenek moyang Tanah Suci bertukar pandang bingung. Sebagai kultivator alam ilahi, mereka tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang empire muda yang maju melihat sesuatu yang tidak mereka miliki? Namun, kata-kata Jiang Chen membawa bobot alami bagi mereka. Biarkan aku pergi. Saya juga. Nenek moyang Sunrise dan Radiance berlari keluar dari pulau itu sebagai dua garis cahaya. Comments for Chapter 2048. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2049. Bab 2049. Bahaya turun. Di luar pulau Sunplane, sinar redup, cahaya aneh muncul di udara. Di dalamnya, mesin terbang bergerak yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti wabah dan mengerumuni untuk menutupi area yang luas. Seluruh pulau diselimuti oleh cahaya, yang berubah menjadi tungku besar, menjebak dan memurnikan pulau. Nenek moyang Radiance berseru, "Bajingan, apa yang memberimu keberanian untuk membangkitkan masalah di Sunplane?" Dengan lambaian lengannya, serangan kuat menghantam dinding cahaya dengan ledakan. Cahaya bergetar dramatis, tetapi tetap utuh. Kefasihannya yang mengesankan telah memungkinkannya untuk menahan serangan dari seorang kultivator ilahi. Nenek moyang Radiance dan Sunrise bertukar pandang. Mereka berdua membaca kejutan di mata yang lain. Mereka memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar akan datang. Ayo kita coba bersama. Kedua leluhur adalah mitra lama dan saling kenal. Tanpa henti, mereka berdua bergerak pada saat yang sama. Dua semburan kuat udara membelah langit seperti naga kembar. Kekuatan gabungan mereka sangat perkasa. Itu memukul kilau cahaya redup dengan ledakan keras. Dinding cahaya bergetar lebih keras, tapi sekali lagi, itu tidak hancur. Getaran mereda secara bertahap sampai mereka tenang. Seperti pegas, tidak peduli berapa banyak gaya yang diterapkan, cahaya hanya dikompresi dan dikembalikan ke bentuk aslinya setelah kekuatan luar pergi. Hati kedua leluhur itu tenggelam. Mereka belum menemukan apapun di Myriad Abyss yang tidak bisa mereka berdua selesaikan. Namun di sini, dinding cahaya yang tampak sederhana ini telah menahan serangan bersama mereka. Pergantian peristiwa yang aneh melukis wajah mereka. Dengan ekspresi serius, mereka dengan hati-hati memeriksa daerah tersebut. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Dinding cahaya tampaknya telah muncul entah dari mana. Prihatin, mereka berhenti membuang-buang waktu dan kembali ke pulau dengan kecepatan penuh. Semua orang menoleh ke arah mereka dengan tatapan bertanya. Pulau itu terperangkap dalam dinding cahaya yang aneh, Bapak Leluhur Radiance. Kita punya masalah, semuanya. Semua orang terkejut mendengarnya. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi melirik Jiang Chen.
Mengejutkan bahwa jenius muda menjadi yang pertama merasakan bahaya, bukan leluhur dari 10 negeri suci. Suasana aneh meresap ke udara. Ayo, mari kita lihat sendiri, kata leluhur Eternal. Semua orang telah menunggunya untuk membuat pesanan karena Eternal adalah kepala aliansi. Mereka punya banyak pertanyaan, tetapi semua orang mengikuti perintah dan bergegas ke pinggiran. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia melambat dan jatuh ke belakang. Memperhatikan tatapannya yang tidak tergesa-gesa, Zi Jumin bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Ada yang mencurigakan. Saya akan melihat-lihat. Jiang Chen lebih tenang daripada kebanyakan orang. Dia tahu ini pasti langkah yang ditargetkan melawan sang lain. Dia ingat sekelompok besar pelarian dari penjara tanpa batas. Mereka mengintai dalam gelap, menunggu untuk menyerang. Begitu mereka melihat peluang, mereka pasti akan memanfaatkannya. Dan mungkin mereka bertanggung jawab atas situasi yang mereka hadapi sekarang. Jiang Chen telah mendapatkan beberapa informasi dari Divine Kasyapa. Dia tahu para pelarian akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Bahkan, dia telah memperingatkan eksekutif senior Eternal sebelum datang ke pulau itu. Namun, semua orang terlalu sibuk berurusan dengan pertempuran Offworld. Mereka tidak memiliki upaya untuk menyisihkan para pelarian dari penjara tanpa batas. Selain itu, mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang jumlah pembudidaya yang melarikan diri. Karena itu, mereka melonggarkan penjagaan mereka. Zi Jumin baru saja mengagumi Jiang Chen, terutama karena pemuda itu telah merasakan bahaya di depan 10 leluhur. Dia percaya Jiang Chen sebenarnya bisa menyaingi para leluhur dalam beberapa aspek. Jiang Chen tetap diam saat mengamati daerah itu. Wu dan Gan Ning membuntutinya, khawatir. Tidak lama kemudian, ke-10 leluhur kembali. Jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka cemas. Nenek moyang Eternal sangat prihatin. Dia baru saja menjadi kepala aliansi. Semua orang mencari perintah padanya. Ini adalah uji coba pertama atas kompetensi dan penilaiannya. Jika dia gagal, tanah suci lainnya akan mempertanyakan kepemimpinannya. Di sisi lain, jika dia bisa mengarahkan 10 tanah suci melalui krisis, dia akan memenangkan persetujuan semua orang untuk selamanya. Rekan-rekan Taois, dinding cahaya muncul entah dari mana. Saya percaya itu bukan pekerjaan penjajah Offworld, tetapi para pembudidaya melarikan diri dari penjara tanpa batas. Itu adalah spekulasi nenek moyang Eternal. Bagaimana? Seseorang bertanya. Kami baru saja datang dari medan perang Offworld dan membuat pengaturan yang diperlukan sebelum kami berangkat. Penjajah Offworld mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa menembus pertahanan kita dalam waktu yang singkat. Selain itu, jelas bahwa ini pasti serangan yang direncanakan. Kalau tidak, tembok itu tidak mungkin dipasang tanpa kita sadari. Petik 2. Nenek moyang Eternal memiliki kepala yang jelas di bahunya. Jiang Chen setuju dengan spekulasi itu. Bahkan jika itu adalah buron dari penjara tanpa batas, kita harus meninggalkan pulau secepat mungkin, seseorang berkeberatan. Kalau tidak, begitu pertahanan planar kita ditembus, penyerbu dari luar akan masuk berbondong-bondong. Kami akan berada dalam masalah besar kalau begitu. Petik 2. Itu benar. Perang dunia sudah mencapai puncaknya. Setiap detik penting. Jika mereka terperangkap di pulau terlalu lama, itu akan menghambat upaya perang mereka di medan perang Offworld. Konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Itu tergantung pada kepemimpinan Eternal sekarang. Mereka harus keluar dari pulau dengan cepat, atau penjajah Offworld akan membawa krisis dan dengan demikian mengganggu perintah Myriad Abyss. Nenek moyang Eternal mengangguk. Kami tertangkap basah. Kita perlu melakukan brainstorming solusi. Jika Anda memiliki ide atau pendapat, jangan menahan diri. Inilah tepatnya ketika aliansi yang baru dibentuk harus bekerja bersama. Petik 2. Jiang Chen diam-diam memuji leluhurnya. Orang tua itu dengan cekatan membuat masalah itu menjadi masalah semua orang. Mereka harus memikul beban bersama. Comments for Chapter 2049. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2050. Bab 2050. Formasi konvergensi prismatik. Faksi lain tidak akan mengeluh pada saat ini. Mereka tahu itu tidak realistis untuk mengharapkan Eternal untuk mengubah arus sendiri. Bekerja sebagai tim adalah cara yang tepat untuk maju. Namun, bahkan 10 leluhur tidak mengerti tirai cahaya yang aneh. Itu di luar pengetahuan dan imajinasi mereka.
Banyak yang menolak untuk menyerah dan bertahan dalam serangan mereka, tetapi cahaya tetap ada, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ketika semakin banyak melihat apa yang bisa dilakukan dinding aneh itu, udara menebal dengan tegang. Pesimisme turun ketika mereka melihat bahwa nenek moyang ilahi pun tidak dapat melakukan apapun. Sebagai pemimpin tertinggi dari 10 negeri suci, nenek moyang ilahi sebagian besar setara dalam kuasa dan pengetahuan. Bahkan ketika mereka semua bekerja bersama, mereka tidak bisa menemukan cara untuk menembus dinding. Sementara itu, Jiang Chen masih mengamati dinding aneh yang terbuat dari cahaya. Satu demi satu, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke jenius abadi. Jika ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu, itu adalah Jiang Chen. Ada kekacauan pertanyaan kusut di kepala Jiang Chen. Ada sesuatu yang akrab tentang dinding cahaya, tetapi dia sudah terlalu banyak melihat di kehidupan masa lalunya. Butuh beberapa waktu baginya untuk mengambil memori yang tepat. Nenek moyang yang terhormat, saya percaya kekerasan bukanlah jalan yang harus ditempuh. Kita harus mengidentifikasi titik lemah tembok itu. Dia belum punya jawaban, tapi nalurinya mengatakan ini adalah formasi yang dibuat dengan cerdik. Mendobraknya dengan brute force akan sangat sulit. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan nenek moyang Myriad Abyss. Nenek moyang Eternal tidak punya waktu untuk peduli jika Jiang Chen mendapat sorotan. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana menurutmu tentang dinding cahaya, Jiang Chen? Ini harus menjadi formasi, dan yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah diaktifkan, itu tidak akan turun. Saya percaya formasi tidak akan membahayakan kita. Tujuan satu-satunya adalah untuk membuat kita terjebak. Jiang Chen memberanikan spekulasi. Tidak ada yang akan mengabaikan kata-katanya saat ini. 10 leluhur bertukar pandang, ekspresi mereka prihatin. Lu Mingye berseru, kata-kata kosong apa? Kita semua tahu bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjebak kita. Kami membutuhkan solusi. Petik 2, ekspresi tenang tapi matanya tajam. Jiang Chen tertawa dan menatap Lu Mingye. Kenapa kamu tidak berbagi dengan kami jika kamu punya solusi? Lu Mingye mendengus, wajahnya gelap. Jika aku punya, Eternal tidak akan menjadi kepala aliansi. Itu bahkan mendorong nenek moyang Flora untuk membentaknya, diam dan pikirkan sopan santunmu. Yang lain juga tidak senang. Itu tidak pantas bagi Lu Mingye untuk tetap pahit dan fokus pada konflik faksi bahkan pada saat ini. Jiang Chen tersenyum tipis. Karena kamu tidak punya solusi, silakan tutup mulut. Saya baru saja memiliki gagasan, tetapi mereka pergi karena gangguan Anda. Sekarang saya harus memeriksa petunjuk lagi. Petik 2, pertimbangan terbaik adalah menggunakan kata-kata pihak lain untuk melawan diri mereka sendiri. Dia tidak melemparkan sepatah kata pun kutukan, tetapi tanggapannya mengirim gemetar ke tulang belakang Lu Mingye. Pandangan marah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Nenek moyang Flora menggelengkan kepala karena menyerah. Dia harus mengakui kejeniusan abadi itu tajam. Teman muda Jiang Chen pasti punya cara. Kita seharusnya tidak memotongnya. Petik 2, tepat sekali. Mari beri dia ruang untuk bermeditasi. Petik 2, dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai penjelmaan dewa. Wajar untuk menjadi kepala aliansi. Petik 2, Jiang Chen tidak menanggapi pujian dengan serius. Jika dia tidak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, pujian akan segera berubah menjadi kritik yang meragukan. Selain itu, dia tidak berusaha mencari solusi karena Eternal adalah pemimpinnya. Dia sama-sama bersemangat untuk meninggalkan pulau itu sehingga dia bisa kembali ke wilayah manusia. Dengan dinding cahaya aneh ini di sini, aku khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk menyerang, komentar nenek moyang Eternal. Saya sarankan semua orang memilih area untuk dijaga dan bekerja bersama dengan tetangga Anda. Dengan begitu, kita akan bisa bereaksi terhadap serangan apapun. Tetap diam dan waspada terhadap perubahan apapun. Petik 2, saran itu memenangkan persetujuan semua orang. Mereka mengangguk setuju. Jiang Chen mengusir para leluhur yang menugaskan pos-pos pertahanan. Dia berkonsentrasi hanya pada dinding cahaya dan mencari melalui ingatannya. Tiba-tiba, realisasi melanda. Itu adalah formasi konvergensi prismatik. Nama formasi itu tampaknya telah membuka pintu air di kepalanya. Semua yang dia ingat tentang formasi muncul di benaknya. Rincian lebih lanjut datang ke garis depan. Apa yang dia ingat tentang formasi cocok dengan karakteristik dinding cahaya, yang semakin memperkuat kesimpulannya. Dia tahu dia punya jawaban yang tepat.
Formasi konvergensi prismatik adalah formasi multifungsi yang berisi seni spasial dan unsur. Dengan memanipulasi waktu dan ruang, formasi menarik energi roh dari sekelilingnya untuk secara instan membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Satu hal yang menonjol tentang formasi adalah kecepatannya. Itu luar biasa cepat. Setelah diserang, energi dari bagian lain akan bergeser ke tempat yang ditargetkan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, membentuk bala bantuan instan tanpa memperhatikan jarak. Jika tempat lain diserang, energi pertahanan akan bergerak lagi. Rahasia formasi adalah berbagai titik fokus di sepanjang dinding, yang merupakan kunci untuk mentransfer energi roh. Tanpa mereka, energi tidak akan bisa bergerak begitu cepat, dan formasi akan kehilangan apa yang membuatnya kuat. Jika mereka bisa menghancurkan salah satu titik fokus, formasi akan kehilangan 30% dari kekuatannya. Jika mereka bisa menghancurkan dua, formasi akan setengah rusak. Ada catatan tentang formasi ini di pesawat surga. Kekuatannya berbeda di tangan petani yang berbeda. Ketika digunakan oleh seorang ahli pesawat surga, formasi itu sangat kuat. Titik fokus begitu misterius sehingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi mereka. Tanpa mengidentifikasi target yang tepat, formasi itu praktis tidak bisa dipecahkan. Itulah yang membuatnya sangat tangguh. Untuk sesaat, Jiang Chen juga bingung. Dia tahu bagaimana formasi bekerja sekarang, tetapi itu tidak mudah untuk menemukan titik fokus. Comments for Chapter 2050. Comments for Chapter 2050. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2051. Bab 2051. Rencana Jiang Chen. Jiang Chen membuka matanya. Pandangan serius memasuki mereka. Semua orang menatapnya penuh harap. Nenek moyang Eternal adalah yang pertama untuk mendekati. Ada petunjuk. Pria muda itu memiringkan kepalanya. Aku punya ide dari mana harus memulai. Formasi ini dinamai formasi konvergensi prismatik. Secara fungsional, ia dapat mengumpulkan energi dari tempat lain menjadi satu titik secara instan. Tidak peduli bagaimana kita menyerang, sulit untuk memaksa melalui kita. Kita tidak mungkin menyerang lebih cepat daripada formasi membela diri. Petik 2. Kita bisa menyerang dua area secara terpisah, bukan? Saran nenek moyang Eternal, seharusnya itu rusak kalau begitu. Maksudmu tipuan dalam satu arah pertama, lalu menyerang yang lain. Sesuatu seperti itu, leluhur itu mengangguk. Jika itu menggunakan energi roh dari tempat lain, kita harus dapat memanfaatkan ketidakmampuannya untuk memahami maksud kita. Jika sesederhana itu, formasi ini tidak akan terkenal di pesawat surga. Sangat mudah bagi kita untuk berpisah, tetapi tidak masalah jika kita tidak dapat mematahkan titik di mana ia mengarahkan aliran energi. Menyerang di tempat lain tidak akan membahayakannya. Petik 2. Rincian formasi menjadi lebih jelas bagi Jiang Chen saat dia mengingat bagian yang relevan dari ingatannya. Nenek moyang Eternal setuju setelah sedikit pertimbangan. Jika formasi ini semudah ini ditembus, maka itu akan sangat cacat. Mengapa ini digunakan di sini? Bagaimana kalau kita menembus formasi itu? Tidak ada ruang untuk kesombongan. Nenek moyang tidak merasa malu untuk bertanya kepada juniornya. Tanggapan Jiang Chen langsung dan to the point. Kita harus menemukan simpul yang berfungsi sebagai perhubungan untuk transfer energi. Harus ada beberapa. Jika kita bisa melakukan itu, aku punya jalan keluar. Petik 2. Mengingat tingkat formasi, menghancurkan itu seharusnya tidak ada masalah begitu kelemahannya ditemukan. Lagi pula, terlepas dari seberapa baik ia dipasang, kesibukan yang dilakukan penciptanya berarti itu relatif rapuh. Formasi yang benar-benar sempurna membutuhkan waktu dan semir. Formasi ini tampaknya tidak dapat ditembus di permukaan, tetapi pengawasan lebih dekat pasti akan mengungkapkan masalah di bawahnya. Jiang Chen menduga bahwa mereka yang telah mendirikan formasi menduga bahwa nenek moyang ilahi dari tanah suci tidak akan tahu apa itu, karena itu keberanian yang mereka gunakan untuk mewujudkannya. Menemukan node lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Syukurlah, dia telah mempelajari formasi ini, seperti yang lainnya, sejak dulu. Dia berdiri. Nenek moyang yang terhormat, dia berbalik ke arah lelaki tua itu. Aku butuh bantuan darimu dan leluhur lainnya untuk menemukan simpul-simpul itu. Nenek moyang Eternal melirik rekan-rekannya. Haha, tanah suci marsial telah menerima kebaikan teman muda Jiang Chen di masa lalu.
Aku akan meminjamkan bantuan apapun yang diperlukan untuk mengeluarkan kita dari situasi ini. Nenek moyang Tanah Suci Marsial adalah orang pertama yang melangkah maju. Aku akan datang. Nenek moyang Radiance mengajukan diri. Lalu aku juga, leluhur Sunrise mengikuti, tersenyum. Nenek moyang Eternal mengangguk riang. Apakah kita berempat cukup? Lebih dari cukup. Jiang Chen tertawa. Nenek moyang Eternal mengangguk, lalu mengepalkan tangan pada nenek moyang lainnya. Rekan-rekan Taois, kita harus saling membantu di masa krisis ini. Kami akan mencari simpul yang terlibat dalam formasi ini dan mengandalkan kalian semua untuk menahan benteng di sini. Petik 2. Jangan khawatir, kami akan menjaga yang lain aman. Petik 2. Semoga berhasil dengan pekerjaan Anda. Kami pasti akan memberikan perhatian kami yang terbaik. Petik 2. Setelah tugas dibagi, Jiang Chen segera berangkat dengan 4 leluhur di belakangnya. Mode tidak mungkin ditemukan menggunakan mata fisik. Melalui kesadaran seseorang, masih sangat sulit untuk dipahami. Namun, itu tidak berarti bahwa contoh formasi konvergensi prismatik ini tidak dapat ditembus. Mungkin yang lebih sempurna akan lebih sulit untuk dieksploitasi, tetapi Jiang Chen dengan tegas percaya yang satu ini khususnya cacat. Sifat sementara dari manifestasi dan keberadaannya adalah bukti hidup akan hal itu. Nenek moyang, aku akan memilih beberapa area yang harus kamu serang atas perintahku. Dari menghilangnya energi roh, saya akan berusaha menemukan di mana tepatnya simpul itu berada. Petik 2. Jiang Chen menyampaikan rencananya kepada keempat leluhur, yang diam-diam mengangguk setuju. Dia memindai sekeliling untuk 4 area yang cukup penting, lalu menugaskan masing-masing leluhur untuk salah satu dari mereka. Bersiaplah untuk menyerang pesanan saya, dia mentransmisikan kepada mereka semua, mengusir kesadarannya. 3, 2, 1, serang. Keempat leluhur menyerang daerah masing-masing dalam upaya simultan. Ketuhanan mereka memberi mereka pemahaman luar biasa atas hal-hal kecil, memungkinkan mereka untuk benar-benar bergerak dalam sinkronisitas. Keempat bidang tabir cahaya berdesir di saat yang bersamaan. Meskipun tabir tampaknya memegang dan pulih dengan sangat cepat, kesadaran Jiang Chen dapat mendeteksi perbedaan dalam bagaimana energi menghilang di ruang angkasa. Dia mengangguk pada dirinya sendiri, setelah membuat penemuan pendahuluan. Memanggil para leluhur ke sisinya, dia menugaskan mereka arah serangan baru. Kali ini, tolong serang keempat area ini dengan cara yang sama seperti yang baru saja kamu lakukan. Semua di waktu yang sama. Dia bereksperimen penuh 6 kali berturut-turut sebelum senyum menyeringai di wajahnya. Nenek moyang senang dengan ekspresi gembira. Jiang Chen menunjukkan bidang ruang tertentu saat mereka mendekatinya. Pasti ada simpul di sekitar sini. Bagaimana Anda menemukannya? Leluhur Radiance tidak bisa tidak bertanya. Hanya coba-coba. Saya menggunakan gempa susulan dari serangan Anda untuk menilai jarak dari Anda ke simpul, dan melakukan triangulasi berdasarkan kekuatan reaksi pertahanan. Setelah 6 upaya, saya menemukan kira-kira di mana letaknya. Jiang Chen terdengar sangat yakin. Nenek moyang bertukar pandangan bersemangat. Mereka menemukan kesimpulan Jiang Chen cukup dapat dipercaya. Comments for Chapter 2051. Sekian dulu cerita kali ini. Untuk selengkapnya, silakan teman-teman untuk like, share dan subscribe. Terima kasih banyak. See you next time, and bye-bye.